Halo teman-teman, perkenalkan saya Jeffrey Telombanua, mahasiswa program studi Teknologi Informasi kelas TIF B3 dengan NIM 242301035. Saat ini saya sedang semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas tentang subnetting VLSM untuk mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Devi Krisman Lase SO. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjelaskan konsep subnetting VLSM secara sederhana dan lengkap, sehingga pemula seperti teman-teman dapat memahami dasar-dasar jaringan komputer. Kita akan mulai dari teori dasar, kemudian membahas VLSM secara mendalam, dan terakhir saya akan menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan dalam simulasi nanti ketika menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat seperti komputer, printer, atau server yang saling terhubung melalui kabel atau nirkabel untuk berbagi data dan sumber daya. Contoh sederhananya adalah jaringan di rumah teman-teman, di mana komputer, ponsel, dan printer terhubung ke router Wi-Fi. Mengapa ini penting? Karena jaringan membantu kita berkomunikasi secara efisien, seperti mengirim email atau mengakses website. Dalam jaringan besar, kita perlu mengatur alamat unik untuk setiap perangkat, dan disinilah IP address berperan. Mengenal apa itu IP address? IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat di jaringan, mirip seperti alamat rumah teman-teman agar surat bisa sampai dengan benar. Kita fokus pada IPv4 yang terdiri dari 4 angka dipisah dengan titik, seperti 192, 168, 171. Setiap angka disebut oktet bernilai 0 hingga 255. IP address dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama network portion untuk mengidentifikasi jaringan dan host portion untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan. IP address dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A untuk jaringan besar seperti perusahaan raksasa, kelas B untuk menengah, dan kelas C untuk yang kecil seperti rumah atau kantor kecil. Namun, sistem kelas ini kurang efisien karena sering membuang-buang alamat. Itulah mengapa kita butuh subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa sub jaringan kecil. Bayangkan kita punya sebuah kota besar atau jaringan utama, dan kita membaginya menjadi distrik-distrik kecil atau subnet agar lalu lintas menjadi lebih teratur. Manfaatnya mengurangi kemacetan data, meningkatkan keamanan karena setiap subnet bisa diisolasi dan menghemat alamat IP yang terbatas. Cara kerjanya sederhana. Kita menggunakan subnet mask yang seperti topeng untuk menentukan bagian mana yang network dan yang mana host. Contohnya subnet mask 255.255.255.0 berarti 24 bit pertama adalah network, sisanya host. Dalam subnetting tradisional, semua subnet punya ukuran yang sama, tapi masih bisa boros jika kebutuhan ukuran subnet berbeda-beda. VLSM atau singkatan dari Variable Length Subnet Masking. Ini adalah teknik subnetting yang lebih canggih, di mana setiap subnet bisa menggunakan mask yang berbeda panjangnya. Dengan VLSM, kita bisa membuat subnet dengan ukuran yang sesuai kebutuhan. Misalnya, subnet untuk server bisa kecil atau meshnya yaitu /30, sementara subnet untuk pengguna bisa besar atau /24. Ini lebih efisien dan hemat alamat IP. Keuntungan utama VLSM adalah yang pertama, penghematan alamat IP sehingga tidak ada pemborosan. Yang kedua, fleksibilitas dalam perencanaan jaringan. Yang ketiga, mendukung jaringan yang kompleks seperti WAN atau Wide Area Network. Yang keempat yaitu mudah diimplementasikan dengan router modern. Dan yang terakhir, ini sangat berguna di dunia nyata, seperti dalam jaringan perusahaan besar. Baik, sekarang kita masuk pada contoh perhitungan VLSM. Di sini saya membuat sebuah contoh, yaitu sebuah kantor membuat jaringan untuk 3 ruangan
dengan IP networknya yaitu 192.168.1.0 dengan /24. Di sini ada 3 ruangan, yaitu yang pertama ruang HR dengan 50 host, yang kedua yaitu ruang admin dengan 20 host, dan ruang IT 10 host. Di sini kita akan menghitung yang pertama yaitu ruang HR terlebih dahulu. Teman-teman bisa melihat tabel di sebelah. Situ ada bagian-bagian dari IP dan subnet mask agar kita dapat menghitung dengan cepat. Oke, di sini kita menghitung untuk ruang HR dengan 50 host. Di sini karena dia menggunakan 50 host, maka dia masuk pada /26 dengan total 62 host. Kalau 62 host. Di sini IP rank kita menghitungnya dengan menggunakan kita menghitung dulu IP range-nya. Di sini kita membuat 255.255.255.255. Lalu kita ambil net mask dari /26 tadi, yaitu 255.255.255.192. Lalu kita kurangi itu, maka hasilnya adalah 0.0.0.63. Di sini kita mencari IP broadcast-nya dengan cara kita ambil IP network yang pertama, lalu kita jumlahkan dengan hasil pengurangan dari IP range tadi, dengan hasilnya yaitu 192.168.1.63. Jadi IP broadcast-nya itu. Oke, dengan hasilnya kita akan mengambil ruang HR dengan 50 host /26 dengan total yaitu 62 host. Di sini IP network yang pertama yaitu 192.168.1.0 dengan IP broadcast-nya yaitu 192.168.1.63. Oke, IP pertamanya yaitu bertambah 1 dari IP network tadi, sehingga hasilnya menjadi 192.168.1.1. Jadi itu IP pertama. Lalu IP akhirnya yaitu kita kurangi 1 dari IP broadcast tadi. Jadi hasilnya yaitu 192.168.1.62 dengan subnet masknya yaitu net mask pada /26 tadi, yaitu 255.255.255.192. Jadi itu untuk perhitungan VLSM pada ruang HR yaitu sebanyak 50 host. Lalu di sini kita akan menghitung pada ruang admin. Ya, walaupun di sini salah ketik ya. Di sini sebenarnya ruang admin yaitu sebanyak 20 host dengan slash pada tabel yaitu yang paling mendekati yaitu pada /27. Jadi untuk mendapatkan IP network yang 20 host ini, kita masuk pada IP broadcast pada IP sebelumnya yaitu 192.168.1.63. Jadi tinggal kita tambah 1 saja. Jadi sehingga IP network untuk ruang admin yaitu 192.168.1.64. Oke, sekarang kita menghitung IP range dari ruang HR. Di sini kita menggunakan teknik yang sama seperti perhitungan yang pertama. Di sini kita menggunakan 255.255.255 dikurang dengan net mask dari /27 tadi yang ada di dalam tabel yaitu 255.255.255.24 dengan hasilnya yaitu 0.0.0.31. Jadi kita dapat mencari IP broadcast-nya dengan menjumlahkan IP network dengan hasil dari IP range tadi yaitu 192.168.1.64 ditambah dengan 0.0.0.31. Hasilnya yaitu 192.168.1.95. Jadi kita sudah mendapat IP broadcast dari ruang admin. Sehingga hasilnya seperti ini. Ruang admin dengan 20
host slash 27. IP networknya yaitu 192.168.1.64. IP broadcastnya yaitu 192.168.1.95. Jadi IP pertamanya yaitu ditambah dari satu IP network tadi yang bagian terakhirnya, karena ini juga adalah kelas C, jadi hasilnya yaitu 192.168.1.65. Sedangkan IP akhirnya yaitu dikurangin dari IP broadcast tadi, jadi 192.168.1.94. Jadi IP yang bisa digunakan yaitu dari IP pertama sampai IP terakhir. Untuk subnet masknya kita ambil dari series 27 tadi, yaitu 255.255.255.224. Oke, itu untuk perhitungan pada ruangan admin. Sekarang pada ruang IT. Di sini ruang IT yaitu 10 host. Pada tabel 10 host itu mendekati pada series 28, yaitu dengan total host 14 host. Nah, networknya juga sama. IP broadcast pada ruang admin tadi yaitu 192.168.1.95. Jadi kita tambah satu, hasilnya yaitu network ini 192.168.1.96. Jadi kita menghitung IP range-nya juga sama seperti sebelumnya, 255.255.255 dikurang dengan net mask pada slash 28 yaitu 255.255.255.240. Hasilnya yaitu 0.0.0.15. Oke, jadi itu hasil IP range-nya. Sekarang kita mencari IP broadcast-nya dengan menambahkan IP network dengan hasil IP range tadi. Jadi kita tambahkan 192.168.1.96 ditambah dengan 0.0.0.15. Jadi hasilnya IP broadcast-nya yaitu 192.168.1.111. Jadi hasil akhirnya yaitu untuk ruang IT 10 host dengan slash 28, total hostnya yaitu 14 host. IP networknya di sini yaitu 192.168.1.96. IP broadcastnya 192.168.1.111. IP pertamanya yaitu 192.168.1.97. Sedangkan IP akhirnya 192.168.1.110 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.240. Jadi begitu cara perhitungan dari metode subnetting PLSM tersebut. Oke, di sini sebelum kita melakukan simulasi di Cisco Packet Tracer, kita perlu tahu dulu apa itu Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah software gratis dari Cisco yang memungkinkan kita membangun jaringan virtual tanpa perangkat fisik. Fungsinya, kita bisa menambahkan router, switch, PC, lalu konfigurasi IP dan routing. Keuntungannya aman karena tidak merusak jaringan nyata, murah karena gratis, dan sempurna untuk pemula belajar subnetting PLSM melalui simulasi. Oke, di sini ada beberapa perangkat yang akan kita gunakan di Cisco Packet Tracer nanti. Yang pertama yaitu router. Router di sini berfungsi sebagai pusat pengaturan jaringan yang mengatur alur data antar subnet dan mengelola proses routing agar setiap jaringan dapat saling berkomunikasi. Yang kedua yaitu switch, digunakan sebagai penghubung antar host dalam satu jaringan lokal atau LAN. Switch memungkinkan beberapa perangkat saling terhubung dalam satu segmen jaringan. Yang ketiga yaitu PC atau laptop, merupakan perangkat pengguna yang menerima dan mengirim data. Setiap PC dikonfigurasi dengan IP address sesuai subnet hasil perhitungan PLSM. Dan yang terakhir yaitu kabel UTP, yaitu kabel strike atau crossover, diperlukan sebagai media fisik untuk menghubungkan router, switch, dan PC. Jadi itu nanti adalah perangkat yang akan kita gunakan pada simulasi jaringan di Cisco Packet Tracer.
Jadi kesimpulannya yaitu subnetting VLSM memungkinkan pembagian alamat IP dilakukan secara lebih efisien dengan menyesuaikan ukuran subnet berdasarkan kebutuhan host dengan hasil perhitungan yang tepat dan konfigurasi yang benar pada perangkat jaringan. Seluruh subnet dapat saling terhubung tanpa kendala. Hal ini memastikan jaringan berjalan lebih optimal, terstruktur, dan mudah dikelola. Jadi, sekian dari pembahasan teori tentang subnetting VLSM. Berikutnya kita akan masuk pada praktik membuat simulasi jaringan topologi. Di sini kita akan menggunakan IP yang telah kita hitung tadi. Oke, sekarang kita masuk pada simulasinya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian simulasi jaringan subnetting VLSM yang telah kita hitung tadi. Di sini saya sudah membuat topologi jaringannya. Di sini saya bagi 3 ruangan. Di sini ada ruangan HR, ruangan admin, dan ruangan IT. Untuk ruang HR, networknya yaitu 192.168.1.0 dengan subnet masknya 255.255.255.192. Lalu untuk ruang adminnya, di sini networknya yaitu 192.168.1.65 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.24. Lalu untuk ruang IT-nya, networknya yaitu 192.168.1.96. Lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.40. Oke, di sini saya sudah membangun topologi jaringannya. Di sini satu router dan masing-masing ruang memiliki satu switch dan 3 PC untuk memberi dan menerima paket data nanti untuk ngetes. Oke, sekarang kita melakukan konfigurasi. Kita konfigurasi di router. Oke, ini enter saja. Lalu kita ketikkan enable. Kita buat config atau configure terminal. Oke, sekarang kita atur pada bagian yang ini, bagian HR kita hidupkan sekaligus kita beri IP int fa 0/0. Kita hidupkan no shutdown. Lalu kita beri IP address-nya, IP address 192.168.1. Nah, di sini networknya yaitu 192.168.1.0. Jadi kita buat saja IP address-nya 1. Lalu subnet masknya yang ini 255.255.255.192. Oke, lalu exit. Oke, sekarang kita mengatur pada bagian admin int fa 100/0. Kita buat no shutdown. Kita buat IP address-nya 192.168.1.66 karena networknya yaitu 65. Lalu kita buat subnet masknya 255.255.255.24. lalu enter, exitkan. Sekarang kita atur pada ruang ketiga pada bagian IT. Sekarang kita buat int fa 2/0. Kita shutdownkan, kita aktifkan. Oke, lalu kita buat IP address-nya 192.168.1.97. subnet masknya yaitu 255.255.255.240. lalu kita exitkan. Sekarang kita membuat ketiga jaringan ini dengan cara pembagian jaringan secara DHCP. Jadi kita tidak perlu statis satu persatu membuat IP-nya, kita membuatnya secara DHCP untuk ketiga ruangan tersebut. Oke, kita buat pada ruangan pertama yaitu ruang HR. Sini kita buat IP DHCP pool dengan namanya yaitu HR. Lalu kita masukkan network
Before jaring ruang HR-nya yaitu 192.168.1.0, subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Default routernya yang kita buat tadi, default router 192.168.1.1. Oke, kita exitkan. Sekarang kita masuk pada jaringan ruang admin. Sini IP DHCP full admin. Kita masukkan networknya 192.168.1.65. Subnet masknya 255.255.255.224. Lalu default routernya seperti yang kita buat tadi, 192.168.1.66. lalu exitkan. Sekarang kita atur pada jaringan ruang IT, yaitu IP DHCP full IT. Oh, ini bisa pegang. Kita buat networknya 192.168.1.96. Subnet masknya yaitu 255.255.255.240. Lalu default routernya 192.168.1.97. lalu kita exitkan. Oke, sekarang kita sudah mengatur pemakaian IP secara DHCP. Sekarang kita mengatur di masing-masing perangkat isi pada ruangan ini agar dapat menerima IP secara DHCP. Sekarang kita mengatur pada jaringan ruang HR. Oke, desktop. Lalu IP configuration. Oke, DHCP. Apakah berhasil? Ya, IP-nya berhasil masuk. Berarti IP DHCP-nya berhasil dikonfigurasi. Oke, masuk. Oke, masuk. Sekarang kita coba tes pada ruang admin apakah IP-nya masuk. Ya, IP-nya masuk. Masuk lagi. Apakah gagal atau tidak? Oke, masuk. Masuk juga. Sekarang kita tes pada ruang IT apakah isinya menerima IP secara DHCP. Ya, masuk. Sini juga masuk. Oke, sekarang semua perangkat sudah menerima IP secara DHCP. Sekarang kita melakukan uji koneksi. Di sini kita melakukan dua cara untuk melakukan uji koneksi. Pertama dengan mengirim pesan seperti ini. Nah, kirim dari sini. Kita coba tes ke sebelah sini. Oke, in progress dan pilot. Coba kita coba sekali lagi dari sini ke sini. Ya, hasilnya adalah sukses. Kita delete saja. Lalu kita coba ke bagian dari ruang HR ke ruang admin. In progress. Kita coba sekali lagi. Ya, sukses. Kita coba juga dari admin ke ruang IT. Coba. Ya, berhasil. Sekarang kita tes dengan cara limping. Kita coba saja dari perangkat ini. Kita masuk pada terminal Chrome. Kita tes ping pada bagian IP yang ada di sini. 192.168.1.97 karena IP address yang ini tadinya itu seperti ini. Tes. Oke, jaringannya berhasil terkoneksi. Sekarang kita coba tes apakah terkoneksi dengan admin. Ping 192.168.1.66. Apakah masuk? Ya, jaringannya berhasil terkoneksi. Berarti tanda bahwa ruang HR terkoneksi dengan sempurna dengan ruangan lain. Sekarang mari kita coba dari ruang
admin ke kedua ruang ini. Coba masuk ke web ping 192.168 titik, kita masuk pada ruang HR apakah terkoneksi. Oke, berhasil terkoneksi. Sekarang kita coba apakah terkoneksi dengan ruang ID ping 192.168.1.97. 912. Oke, reply berarti tanda bahwa konfigurasinya berhasil dan uji koneksi juga berhasil. Jadi simulasi ini telah berhasil dengan konfigurasi yang berhasil, dan tentu saja walaupun penjelasan saya tidak terlalu bagus, tapi semoga teman-teman dapat mengerti. Jadi demikian saja dari video presentasi saya, baik dari presentasi teori, materi tentang subnetting PLSM, dan tentang pembuatan simulasi dari subnetting PLSM. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan yang bagus untuk teman-teman dan semoga dapat berguna di masa depan. Sekian saja dari video saya kali ini dan terima kasih. Yahoo.